Nah, tadi 42, sekarang 43. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah merasakan rindu? Ya, tentunya pernah ya. Apabila ada yang kita sukai, kita sayangi, apakah itu keluarga, kerabat atau siapapun, kalau lama tidak berjumpa ada rasa rindu. Walaupun teknologi sekarang memudahkan untuk kita bisa bertemu, bahkan tatap muka dalam keadaan yang jarak yang jauh, ya bisa bertemu seperti itu. Ya, memang rasa rindu adalah perasaan yang sangat alami dan wajar, karena kita sebagai manusia bisa mengalami hal itu. Rindu terjadi karena ada perasaan cinta, namun tidak bisa terpuaskan karena ada keterbatasan ruang dan waktu. Dan perasaan rindu ini tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia. Kerinduan juga bisa ditunjukkan kepada Tuhan, kepada suatu tempat, kepada suatu peristiwa, bisa juga seperti itu ya. Bahkan kepada hewan kesayangan. Pernah Bapak Ibu Saudara pernah rindu dengan hewan kesayangan? Kalau yang piara hewan biasanya juga kangen ketemu dengan hewan tersebut. Juga ada benda-benda tertentu yang dirindukan seseorang. Ya, rindu oleh karena ada cinta, ada suka, ada sayang, ada juga rasa memiliki, ya. Nah, pemazmur mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Kerinduan itu dilukiskan seperti rusa yang haus merindukan sungai yang berair. Itu bayangkan bayangan dari pemazmur seperti itu. Ya, tampaknya pemazmur berada pada situasi yang tidak memungkinkan baginya untuk beribadah kepada Allah. Ia berada di tempat yang jauh dari tempat kediaman Allah atau rumah Allah, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan di sana. Orang-orang di situ mencela kepercayaan dari pemazmur, ya, tentunya mencela Allah yang dipercaya oleh pemazmur. Dan dalam kerinduan itu ia teringat perannya dahulu sebagai pemimpin umat dalam menyanyikan pujian kepadanya. Untuk menguatkan hati, pemazmur menyerukan kepada dirinya sendiri untuk berharap dan bersyukur kepada Allah. Ia berharap bahwa Allah akan membawanya kembali pulang untuk beribadah kepadanya. Pernahkah kita mengalami perasaan rindu sedemikian kepada Allah? Rindu bersekutu dengan umat Tuhan yang lain karena perasaan yang sama, rindu kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Pernahkah juga kita merindukan suasana beribadah bersama dengan umat Tuhan yang lain? Tentunya kalau kita sudah sering dan terbiasa, kerinduan itu tidak terlalu seperti pemazmur, ya, yang mau ketemu rumah Tuhan saja susah. Kalau hari Senin rindu cepat-cepat hari Minggu nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita memungkinkan seperti itu, ya. Sudah Minggu datang, kemudian
kita berbakti, beribadah, masuk hari Senin, Selasa, ada kerinduan ingin kembali beribadah di hari Minggu. Memungkinkan kita seperti itu. Ya. Rindu terkadang berubah dengan perasaan yang berat. Namun Tuhan Allah adalah pribadi yang begitu dekat dengan kita. Jika kita ingin bertemu dengannya, kita bisa berjumpa dengannya lewat firman Tuhan dan lewat doa. Juga puji-pujian ya kepada Tuhan. Kita bisa lakukan itu untuk ibaratnya memuaskan kerinduan kita. Bisa berjumpa dengan Tuhan melalui firman, doa, dan puji-pujian. Dahulu umat Israel beribadah hanya di tempat tertentu. Nah, itu bedanya dengan kita. Karena Israel punya kiblat, sehingga kehadiran Tuhan itu ada di dalam bait-Nya. Ya, walaupun Tuhan pun berada di mana-mana. Ketika Israel dalam pembuangan, Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka, tidak menentu di kiblat mereka yakni Yerusalem. Tetapi memang pada masa sebelum Pentakosta, ya, sebelum Pentakosta itu dipusatkan di Yerusalem. Kehadiran Tuhan itu di Yerusalem. Artinya rumah Allah itu sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Maka wajarlah kalau pemazmur mengalami kerinduan seperti itu. Nah, kalau kita sekarang, kata Tuhan Yesus pun sudah pernah mengatakan bahwa saatnya akan tiba kamu tidak lagi menyembah di Yerusalem atau orang Samaria di Gunung Gerizim, tetapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ya, memuaskan kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman, doa, dan puji-pujian. Ya, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak ada lagi yang membatasi kita. Gedung gereja tidak membatasi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hakikatnya setelah Pentakosta, orang percaya itulah yang disebut bait Allah. Ya. Kalau perjanjian lama atau sebelum Pentakosta, orang-orang tertentu saja yang mendapatkan urapan Roh Kudus. Tapi setelah Pentakosta, semua orang yang percaya, bahkan orang bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang berdiam di dalam hidup orang percaya. Maka tubuh orang percaya, kitab suci mengatakan itulah bait Allah. Ya. Jadi ada gereja, maksudnya ada ataupun tidak ada gedung gereja, kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. Bisa beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang membatasi kita. Bersyukur kalau kita punya gedung gereja. Tentunya kita mau rawat, ya, gedung gereja untuk kita bertemu bersama-sama. Dan kita boleh memuji menyembah Tuhan. Ya. Jika kita ingin merasakan persekutuan bersama dengan umat Tuhan, ya, atau gereja, sesungguhnya kita bisa melakukannya sesuai dengan kesepakatan penjadwalan, ya. Tentunya penjadwalan itu dilakukan supaya kita apa? Supaya kita mengikutinya dengan rutin dan setia. Juga untuk menyatakan kerinduan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang rindu ketika mengalami perjumpaan tentunya terpuaskan kerinduannya. Nah, maka baik esensinya kita sebagai rumah Allah atau bait Allah, kita dimanapun berada bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi juga ada perintahnya untuk kita bertemu dalam rumah Tuhan. Artinya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain itu menjadi bagian yang kita mesti jalani. Ya, karena perintahnya juga jangan engkau membiasakan diri atau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Namanya pertemuan nggak mungkin kita sendiri, ya, berarti ada orang lain juga. Nah, itu seringkali juga membuat kita menjadi rindu. Maka kita mau
Bukan saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi merasakan persekutuan yang indah dan membangun di antara umat Tuhan melalui gerejanya. Walaupun waktu dan keadaan membatasi ibadah kita kepada Tuhan, tentunya kita tetap jalankan semaksimal mungkin. Kalau sekarang tempat jauh, tapi kerinduannya kepada satu gereja di mana kita bertumbuh bersama, gereja kita juga memfasilitasi dengan online ya. Sehingga walaupun jauh, walaupun tidak bisa berangkat ke gereja kita, bisa menikmati ibadah bersama-sama melalui fasilitas yang disediakan di masa sekarang ini. Sehingga melalui ini semua kita tetap bersama-sama bisa berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita senantiasa membangun kerinduan dalam diri kita untuk selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Cinta sejati melahirkan rindu sejati, seperti itu ya. Gak mungkin kalau nggak ada cinta orang jadi rindu. Karena ada cinta mesti ada rindu. Seperti itu jugalah cinta kepada Tuhan membawa kita rindu berjumpa dengannya, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama dengan saudara seiman di gereja pada saat ibadah maupun juga persekutuan-persekutuan yang diselenggarakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.